support timnas, ngomongin timnas lagi. Pagi yang indah, pagi yang cerah, secerah harapan kita semuanya fans tim nasional Indonesia garis keras yang menginginkan, mengharapkan tim nasional Indonesia akan bisa tampil di Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang langsung dari Ketua Umum PSSI kita, Pak Erick Thohir. Di dalam salah satu unggahan Instagramnya yang paling update. Dalam tulisannya beliau menuliskan, kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Kita underline, kita bold ya, cetak tebal, secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin, kita semua pun yakin Pak Erick Thohir, kami yakin bahwa bergabungnya Martin Paes akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka. Welcome Martin Paes, Sugeng Rawo, selamat datang Martin Paes, dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik. Sugeng Rawo Martin Paes, selamat datang di tim nasional Indonesia. Clear informasinya, jadi secara sah dan meyakinkan Martin Paes akhirnya bisa tampil bersama tim nasional Indonesia untuk mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan tentu saja ya, dari unggahan Erick Thohir ini menarik juga dari unggahan yang lain ya. Jadi akun Instagram tim nasional Indonesia pun mengunggah video dari Martin Paes ya, dan ini menjadikan atau memperkuat keyakinan kita, kepastian bahwa Martin Paes bisa tampil untuk tim nasional Indonesia. Kita coba lihat videonya. I always love to chat with you guys, and yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda, and yeah, I can't wait to see you in person and yeah, make memories together. Oke, jadi dengan dua referensi ini ya kita semua yakinlah ya, tidak ada hambatan lagi untuk Martin Paes bisa tampil bersama tim nasional Indonesia. Terus kemudian selanjutnya, kok kita mengharapkan sekali sih seorang Martin Paes bisa tampil bersama tim nasional Indonesia. Memang sekeren apa ini kiper? Memang sehebat apa ini penjaga gawang? Mari kita coba bahas historical seorang Martin Paes dalam perjalanan karirnya. Ya, Martin Paes sendiri lahir 14 Mei 1998. Ya, 26 tahun hari ini Martin Paes usianya. Tinggi badan 192 cm sebagai seorang penjaga gawang. Ini postur yang sangat proporsional sekali ya, sehingga jumping-jumpingnya nanti akan bisa menjangkau di semua sudut gawang yang berpotensi untuk menghampiri seorang Martin Paes ya. Market value-nya 26 miliar ya, dan ini saya yakin ada potensi naik di kemudian hari. Kenapa? Karena memang performanya Martin Paes ini makin hari makin menanjak ya, dan ya salah satu rumornya kemarin mau diboyong Empoli, akan tetapi karena memang kontraknya bersama
FC Dallas masih berlangsung dan ada hal-hal hambatan sedikit sehingga sampai detik ini belum bisa terjadi, tapi poinnya adalah ternyata seorang Martin Paes pun dilirik oleh salah satu klub di Italia. Kita tunggu saja update-nya nanti, perjalanan karir selanjutnya seorang Martin Paes. Terus kemudian, nah ini menarik, secara statistik ya, secara statistik bermain bersama FC Dallas itu sebanyak 100 kali. 121 kali kebobolan dan 23 melakukan clean sheet atau tidak kebobolan. Dari 100 pertandingan 23 tidak kebobolan, ya sekitar 25%-an lah ya. Dia berhasil menciptakan clean sheet-nya. Terus kemudian di histori perjalanan sebelumnya bersama FC Utrecht ya, itu 48 kali pertandingan, 63 kali kebobolan dan 12 clean sheet atau tidak kebobolan. Terus kemudian bersama Utrecht U21 bermain 18 kali dan kebobolan 54 kali. Bersama Nijmegen U19 bermain sebanyak 15 kali ya. Terus kemudian bersama Nijmegen U21 bermain sebanyak 4 kali. Jadi itu perjalanan dari karir seorang Martin Paes yang saya pikir hingga hari ini dia sudah mencatatkan caps profesionalnya, berarti 100 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 15 ditambah 4. Lebih dari hampir 200. Hampir 200 pertandingan dia lalui ya, dengan kompetisi atau competitiveness index liga yang ketat dan salah satu terbaik di Eropa ya, Eredivisie dan MLS, Liga Amerika Serikat, dan ini masuk di dalam top 10 ya, top 10 liga terbaik di dunia. Saya pikir hal ini sudah tidak diragukan lagi ya, keberadaan Martin Paes. Saya sendiri ada keyakinan bahwa penjaga gawang ini akan bisa mempengaruhi performa tim nasional Indonesia. Ada hal positif yang saya lihat dari keberadaan Martin Paes ya. Dari sisi internal tim nasional Indonesia, saya yakin para pemain-pemain yang lain yang berada di tim nasional Indonesia akan mengucapkan selamat datang, welcome di tim Garuda ya. Dan secara psikologis, mentality para pemain juga pastinya akan semakin mantap ya, untuk bisa mengarungi round 3 dengan kepercayaan diri tinggi, karena memang kedatangan salah satu talenta yang baik yang akan mampu memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia, dan terutama di lini belakang ya, Jai Itses, Rizky Ridho, terus kemudian Kelvin Verdong ya, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh ya, Sain Patinama akan merasa tenang berada di lini belakang yang membentengi pertahanan tim nasional Indonesia. Bagi lini tengah, seorang Tom Haye pun akan tenang ya. Tom Haye bertugas untuk memberikan umpan yang ciamik, memberikan terobosan ya, passing-passing yang keren, yang visioner, yang mampu menciptakan banyak peluang dan berusaha untuk bisa menciptakan gol. Dan dengan tanggung jawabnya itu, saya yakin seorang Tom Haye akan merasa tenang jika di lini pertahanan kita dihuni oleh para pemain yang keren ya. Terus kemudian lagi itu dari sisi internal ya. Dari sisi eksternal, saya yakin ini akan menjadi berita baik di Arab Saudi, baik di Australia, baik di Cina, Bahrain ya, baik di Jepang, bahwa tim nasional Indonesia kedatangan pemain anyar lagi, pemain baru lagi bernama Martin Paes, dan genderang perang ini sedang ditunjukkan tim nasional Indonesia. Jadi ya, ini dari efek psikologisnya sangat
sangat membantu tim nasional Indonesia untuk bisa lebih percaya diri mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi dengan adanya informasi ini saya yakin kita semuanya makin happy, makin senang, makin optimis ya. Bayangan kita, harapan kita tim nasional Indonesia tidak menjadi bulan-bulanan dalam kompetisi ini. Kita tidak menginginkan tim nasional Indonesia seperti Thailand, juru kunci di round 3 beberapa saat yang lalu. Kita tidak menginginkan tim nasional Indonesia seperti Vietnam yang menjadi juru kunci juga di beberapa round 3 kualifikasi Piala Dunia yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi tim nasional Indonesia hari ini semakin mempersiapkan diri. Jadi optimisme itu akan tetap hadir dalam diri tim nasional Indonesia dan supporter tim nasional Indonesia mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semoga saja awal yang indah, awal yang baik, dan kita masih nunggu 2 pemain lagi yang diharapkan akan semakin dekat dengan round 3 ini, semakin diberikan surprise oleh PSSI. Pak Erick Thohir, kapan 2 pemain lagi ini dihadirkan Pak Erick Thohir, pemain belakang dan pemain depan, pemain tengah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arya di dalam salah satu podcastnya. Pemain belakang, pemain tengah akan bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Semoga saja nanti kita akan update perjalanan dari tim nasional Indonesia. Semoga saja tim nasional Indonesia akan mendapatkan hari-hari yang indah, hari-hari yang cerah, penampilannya positif, poin demi poin diraih, dan kita akan terus mendukung tim nasional Indonesia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.